Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat, dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kasus tewasnya Brigadir Joshua. Dan kalau kita lihat perkembangan hari ini teman-teman, beberapa pihak ini didatangkan untuk menjalankan rekonstruksi terkait peristiwa tewasnya Brigadir Joshua. Dan tadi kita lihat teman-teman, ada Ferdy Sambo yang memakai baju orange, baju tahanan, dihadirkan untuk menjalani rekonstruksi. Juga istrinya Putri Chandrawati juga hadir. Namun Putri ini memakai baju putih teman-teman. Kemudian ada Baradae, kemudian RR, juga Om Kuat. Ini semua memakai baju oranye, memakai baju tahanan. Semua dihadirkan dalam rangka untuk menjalani adegan atau rekonstruksi ulang terkait tewasnya Brigadir Joshua. Dan ada hal yang menarik teman-teman, dalam adegan tadi kita lihat Ferdy Sambo bertemu dengan Putri Chandrawati dan saling berpelukan teman-teman. Karena ini bagian dari adegan rekonstruksi. Tetapi kalau kita melihat ini semua, ya kita sebagai manusia kasihan juga teman-teman. Namanya suami istri yang seharusnya ini menjalani kehidupan normal, tetapi hari ini menjalani rekonstruksi. Dan pada ujungnya nanti akan ditahan semua, baik Ibu PC maupun Ferdy Sambo. Dan kalau kita lihat teman-teman, Ferdy Sambo ini sudah ditahan beberapa hari kemarin. Ketika dia menjadi tersangka, ini sudah dilakukan penahanan. Tetapi tersangka Ibu PC ini sampai hari ini tidak ditahan. Dan ini yang kadang dipertanyakan oleh publik teman-teman. Kenapa Ibu PC kok tidak ditahan? Bahkan cenderung kemarin itu ada pesan atau ada permintaan dari Kak Seto supaya Ibu PC itu ditahan di rumah karena punya anak bayi. Nah, ini pesan yang kemarin disampaikan oleh Kak Seto. Tetapi itu pun juga banyak dikritik oleh masyarakat teman-teman. Kenapa Kak Seto kok memberikan saran seperti itu, padahal Putri Chandrawati ini menjadi tersangka dan dikenakan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, junto pasal 55, 56. Dan hukumannya yang paling tinggi adalah hukuman mati, kemudian hukuman seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara. Jadi untuk memenuhi rasa keadilan mestinya ini Ibu PC ditahan. Tetapi ada beberapa pihak yang malah justru minta supaya Ibu PC tidak usah ditahan dulu. Seperti yang kemarin disampaikan oleh Kak Seto, supaya kalau ditahan itu di rumah karena punya bayi, alasannya itu teman-teman. Nah teman-teman, terkait Ibu PC ini ada anggota dewan juga yang ini bersuara terkait Putri Chandrawati supaya ini tidak ditahan, walaupun statusnya menjadi tersangka. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari berita 1 teman-teman. DPR bela Putri Chandrawati, masa punya anak kecil ditahan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI setuju dengan langkah kepolisian tidak menahan istri Ferdy Sambo, Putri Chandrawati, meski sudah berstatus tersangka dalam kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Menurut Desmond, hukum tetap ditegakkan, namun tidak mengabaikan aspek kemanusiaan. Hal ini mengingat Putri Chandrawati memiliki anak kecil. Kalau kita lihat dari aspek hukum memang harusnya ditahan, tetapi karena dia punya anak kecil, masa ditahan sama anak kecil? Kan juga hukum kan bukan untuk itu, ujar Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Desmond J. Mahesa di gedung DPR Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin 29 Agustus 2022. Diketahui publik menyoroti Putri Chandrawati yang hingga saat ini tidak ditahan. Publik menilai polisi diskriminatif dalam penegakan hukum karena membandingkan kasus Putri Chandrawati dan almarhum Vanessa Angel pada 2020 lalu. Saat itu Vanessa Angel yang terjerat kasus kepemilikan narkoba tetap ditahan meski almarhum memiliki seorang bayi.
Desmond beranggapan polisi mengedepankan aspek kemanusiaan sehingga tidak menahan Putri Chandrawati. Maka kita melihat ini ada sesuatu hal yang harus dijalankan secara hukum. Tetapi ketika kita melihat dari aspek kemanusiaan terhadap si anak ya, tegas Desmond. Senada dengan Desmond, anggota Komisi 3 DPR lainnya, Habibur Rahman juga menilai tidak ada keharusan polisi menahan semua tersangka. Menurut dia, banyak tersangka kasus pidana tidak ditahan dengan berbagai pertimbangan dari penyidik. Saya pikir itu ada pertimbangan-pertimbangan penyidik. Tidak ada keharusan semua tersangka ditahan. Banyak sekali perkara pidana tersangka tidak ditahan, kata Habibur Rahman. Diketahui Putri Chandrawati telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan berencana Brigadir J. Dia menjadi tersangka bersama 4 orang lainnya, yakni sang suami Irjen Verdi Sambo, Barada Richard Eliezer atau Barada E, Bribka Riki, dan Kuat Ma'ruf. Putri Chandrawati diperiksa perdana sebagai tersangka kasus dugaan pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat pada Jumat 26 Agustus 2022. Namun pemeriksaan itu dihentikan sementara untuk menjaga kesehatan Putri Chandrawati. Ada yang setuju, ada yang tidak teman-teman terkait posisi Ibu Putri Chandrawati. Ada yang berpendapat sebaiknya Ibu Putri tidak ditahan karena Ibu Putri punya anak kecil yang usia 1,5 tahun. Ada yang mengatakan seperti itu. Bahkan ada anggota DPR yang juga membela teman-teman, masa punya anak kecil kok ditahan. Nah, inilah yang menimbulkan teman-teman pro kontra di masyarakat. Kenapa begitu? Karena kemarin juga ada seorang ibu, seorang emak yang ditahan karena kasus narkoba. Sebut saja namanya Vanessa Angel, teman-teman. Vanessa Angel ini terjerat kasus narkoba, kemudian ditahan. Padahal dia punya bayi kecil, teman-teman, yang memerlukan perhatian dari Vanessa Angel. Itu tetap ditahan. Kemudian yang kedua, Angelina Sondak, anggota DPR RI yang terkena kasus korupsi, itu juga ditahan. Padahal dia punya anak kecil, teman-teman. Nah, ini kan sebagai pembanding, teman-teman. Jadi memang apa yang disampaikan Habibur Rahman ada benarnya. Ada beberapa orang yang menjadi tersangka ini tidak ditahan karena ada pertimbangan-pertimbangan yang lain. Tetapi ini ada Putri Chandrawati, teman-teman, yang sampai hari ini belum ditahan padahal statusnya sudah tersangka. Dan kalau kita melihat beberapa waktu kemarin, Ibu PC ini sempat didatangi oleh LPSK. Ditanya terkait upaya dia untuk minta perlindungan kepada LPSK. Itu didatangi oleh LPSK, tetapi tidak memberikan jawaban yang positif. Bahkan dia katakan, saya malu mbak, saya malu mbak. Padahal kemarin ketika dipanggil oleh tim sus Bareskrim Polri, ini dia datang, teman-teman, memberikan kesaksian terkait peristiwa tewasnya Brigadir Joshua. Sampai 12 jam itu diperiksa dan kondisinya sehat. Padahal sebelumnya katanya ada gangguan psikologi. Jadi psikologinya terganggu dari Ibu PC ini. Tetapi kemarin ketika dipanggil Bareskrim, dia datang dan tidak ada masalah, dia sehat-sehat saja. Namun demikian, teman-teman, setelah diperiksa, Ibu PC tetap juga tidak ditahan. Ini kan menjadi pertanyaan kita, teman-teman. Kenapa kok masih begitu? Ada perbedaan dan ada yang mengatakan ini diskriminasi hukum. Karena ada orang yang punya anak masih kecil, ibunya tersandung kasus hukum, ini ditahan. Seperti Vanessa Angel dan Angelina Sondak. Itu sama-sama punya anak kecil, tetapi tetap ditahan. Nah, ini Ibu PC kenapa kok tidak ditahan? Nah, inilah yang akhirnya menimbulkan banyak pertanyaan publik. Karena hukum itu kan katanya equality before the law. Jadi semua warga negara di mata hukum itu sama dan diperlakukan sama, teman-teman. Kalau kita melihat lagi contoh, teman-teman, kasusnya Habib Rizik Syihab yang kemarin ini melanggar prokes, setelah diperiksa kemudian ditahan, diborgol tangannya, teman-teman. Padahal ini adalah pelanggaran prokes, sampai seperti itu, ditahan. Nah, ini, teman-teman, kasus pembunuhan berencana yang hukumannya ini cukup berat, tetapi kok tidak ditahan.
yaitu Ibu Putri Chandrawati. Inilah yang akhirnya banyak menimbulkan pertanyaan masyarakat, kenapa kok seperti itu. Jadi kalau kita melihat teman-teman, memang seorang itu menjadi tersangka, ditahan atau tidak ditahan, ini semua tergantung ke penyidik. Penyidik punya alasan objektif dan subjektif terkait seseorang itu ditahan atau tidak. Tetapi paling tidak publik ini menanyakan kembali kepada pihak kepolisian, karena tagline-nya adalah presisi. Presisi itu artinya menegakkan hukum itu sama untuk semua warga negara Indonesia. Nah, ini menjadi sesuatu yang tidak adil kalau tidak diterapkan juga kepada Ibu PJ yang mestinya ditahan karena kasus pembunuhan berencana. Jadi kita tinggal menunggu teman-teman kapan Ibu PJ ini ditahan. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.